Halo semuanya, selamat datang kembali di Aurora TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini saya ingin kembali membahas dan berdiskusi tentang hal-hal di universe Avatar, khususnya tentang naga. Entah kenapa saya merasa perlu untuk membuat konten tentang makhluk kuno ini, terlebih setelah pembahasan di video sebelumnya yang sempat menyinggung tentang perburuan naga yang dimulai di era Raja Api Sozin hingga berakhirnya era Raja Api Ozai. So, untuk menghemat waktu, klik like video ini terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, inilah sejarah naga di dunia Avatar, makhluk kuno yang terancam punah hingga teori kemunculannya kembali di era Avatar Korra di Discussion of the Day. Naga di dunia Avatar adalah makhluk kuno sekaligus original firebender. Makhluk ini mengajari cara pengendalian api yang sesungguhnya kepada prajurit matahari dan tentunya Wan, yakni avatar pertama. Namun sayangnya ketika Sozin menjadi Raja Api, dia memulai perburuan naga dengan tujuan untuk menunjukkan kehebatannya sebagai Raja Api, yang mana hal ini membuat keberadaan para naga terancam punah dan hanya menyisakan dua naga terakhir yakni Ren dan Shao. Ketika sequel Avatar berlanjut dengan kehadiran era Avatar Korra, kita malah diperlihatkan Zuko yang sudah tua menaiki seekor naga berwarna merah. Jika makhluk ini terancam punah, bagaimana bisa Zuko memiliki seekor naga? Untuk menjawabnya, saya akan menjelaskan sejarah makhluk ini terlebih dahulu sambil mengaitkannya dengan teori yang ada. 10.000 tahun sebelum era Korra, tepatnya ketika Avatar Wan diusir dari Lion Turtle, dia menghabiskan hidupnya di alam roh dan bertemu dengan roh naga putih. Avatar Wan mempelajari teknik firebending dengan meniru gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh makhluk ini. Wan kemudian menjadi manusia pertama yang diketahui melakukan teknik tarian naga. Oh yeah, what's your little form called? The Dancing Dragon. Di era Avatar Roku, Raja Api Sozin mulai melakukan perburuan akan makhluk kuno ini untuk menunjukkan kehebatannya sebagai Raja Api. Dan selepas kematian Avatar Roku, tepatnya sebelum terjadi pembantaian pengembara udara, perburuan naga ini masih berskala kecil. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, jika Sozin memulai perburuan naga, kenapa dia malah menjadikan makhluk ini sebagai peliharaan? Dan apakah naga Sozin tidak marah ketika melihat spesiesnya diburu? Untuk pertanyaan pertama, kita tahu bahwa Sozin adalah orang yang serakah dan haus akan kekuatan. Saya berteori, selain membuatnya terlihat hebat, Sozin memulai perburuan ini agar bisa menjadikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang memiliki peliharaan naga. Untuk pertanyaan kedua, mungkin saja Sozin menyembunyikan kegiatan perburuannya itu, atau mungkin naganya Sozin menganut paham Ra-Urus. Maksud saya, coba lihat wajahnya. Apakah naga ini terlihat peduli dengan sesamanya? Silahkan komen. Apa wajah ini kelihatan meragukan bagimu? Tidak. Kemudian di short komik Avatar The Lost Adventure yang berjudul Dragon Days, di sana diceritakan bahwa Aang belum menyadari keberadaan naga akan terancam punah. Saat itu Aang bersama temannya Kuzon sedang menjelajahi sebuah gunung di negara api dengan harapan menemukan naga yang katanya sulit untuk ditangkap. Yaps, bagi kalian yang penasaran dengan wujud Kuzon, inilah wujudnya dia. Di perjalanan, mereka bertemu sekelompok bandit sedang mencuri beberapa telur naga. Rupanya telur itu milik seekor naga hijau yang sedang mereka cari. Mereka akhirnya bekerja sama mengalahkan para bandit itu dan mengembalikan telur-telur yang dicuri kepada naga hijau tadi. So, menjelang beberapa tahun sebelum pembantaian pengembara udara, keberadaan para naga bisa dikatakan masih belum terancam punah. Namun, perburuan naga terus berlanjut sepanjang pemerintahan Sozin dan selama perang 100 tahun, yang mana akhirnya membuat makhluk ini hampir punah. Di penghujung perang 100 tahun, Paman Airoh yang saat itu masih bertugas sebagai jenderal mengaku telah menghabisi naga terakhir. Namun, ketika Aang dan Zuko pergi mencari peradaban prajurit matahari, mereka mengetahui bahwa Paman Airoh telah berbohong karena Aang dan Zuko bertemu dengan dua naga terakhir, yakni Ren dan Shao di sana. Dan selanjutnya di era Avatar Korra, para fans dikejutkan dengan Zuko yang terlihat memiliki seekor naga merah yang dia beri nama Druk. Teori yang bertebaran mengatakan bahwa Druk adalah keturunan Ren dan Shao.
Hal ini didukung dengan sebuah pernyataan oleh Mike dan Brian dalam sebuah sesi tanya jawab dengan mengatakan bahwa Drac adalah keturunan dari Ren dan Xiao. Bukti lain bisa kalian lihat dari The Legend of Korra, The Art of the Animated Series, khususnya untuk season ketiga. Buku ini berisi informasi mendalam tentang lore, lokasi, ataupun desain karakter. Nah, ada sebuah halaman yang memuat informasi tentang Zuko dan Drac. Di sana dikatakan naga Zuko Drac adalah keturunan dari Ren dan Xiao. Cerita pertemuan antara Zuko dan Drac dijelaskan lebih detail di Avatar Legends The Role Playing Game. Ketika Zuko memasuki umur 20 tahun, dia menemukan seekor naga muda yang merupakan keturunan dari Ren dan Xiao. Apakah benda berbentuk telur yang ditemukan oleh Aang dan Zuko di peradaban prajurit matahari adalah Drac? Mengingat Zuko pernah berkata bahwa benda itu terasa hidup. Mungkin saja itu adalah telur Drac sebelum menetas. Untuk apa prajurit matahari menyimpan dan menjaga sebuah benda yang tak berharga di ruangan yang penuh jebakan? Akan masuk akal jika benda berbentuk telur itu adalah Drac, yakni keturunan dari dua naga terakhir, Ren dan Xiao. Kemudian muncul pertanyaan lain. Bagaimana cara Zuko merawat dan membesarkan Drac? Ketika perang 100 tahun berakhir, dunia masih belum damai sepenuhnya. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Aang dan Zuko, termasuk sisa-sisa pengikut setia Raja Api Ozai seperti yang sudah saya ceritakan di Smoke and Shadow. Tentunya Zuko harus merahasiakan keberadaan Drac dari orang-orang tersebut. Apalagi jika keberadaan prajurit matahari sampai diketahui, maka kehidupan Ren dan Xiao juga ikut terancam. You and I will be the strongest couple in the entire world. We will dominate the earth. Saya berteori, Zuko harus merawat Drac di lokasi yang jauh dari ibu kota negara api, namun harus memiliki tempat yang cukup besar agar bisa menyembunyikan peliharaannya itu. Dan tempat paling cocok menurut saya adalah Pulau Ember. Zuko bisa menggunakan bekas rumah pantai yang dibuat Ozai dulu sebagai tempat tinggalnya selagi membesarkan Drac secara diam-diam. Di Avatar Legends The Role Playing Game, dikatakan selepas turun tahta, Zuko menghabiskan hidupnya dengan tinggal di Pulau Ember. Ini mengindikasikan Zuko memang sudah mempersiapkan tempat tinggalnya di sana dan mungkin saja hal ini bermula ketika dia merawat dan membesarkan Drac. Semoga kita mendapatkan cerita dan penjelasan resmi dari pihak Avatar Studios melalui animasi movie era dewasa Aang dan tim Avatarnya. Naga di dunia Avatar digambarkan sebagai reptil besar bertanduk, memiliki tubuh panjang yang dipenuhi oleh sisik. Kepalanya cenderung lebih besar dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Memiliki hidung yang cukup besar dan pesek, mata berwarna emas, dan juga memiliki kumis yang cukup panjang. Sejauh ini diketahui ada 4 jenis naga di dunia Avatar. Naga merah, biru, putih, dan hijau. Biasanya naga di dunia Avatar memiliki 2 sayap besar yang memungkinkan mereka untuk terbang jauh. Mereka adalah Ren, Xiao, Feng, naga Sozin, dan Drac. Sementara naga hijau di komik Dragon Days memiliki sayap yang sedikit berbeda, di mana naga ini memiliki 2 tambahan sayap kecil. Untuk saat ini diketahui satu-satunya naga yang tidak memiliki sayap adalah roh naga putih yang ditemui oleh Avatar One. Meskipun tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan elemen, diketahui bahwa sisik dan kulit dari seekor naga mampu menahan serangan api dan ledakan. Ketika Drac terkena serangan langsung oleh Pli dengan combustion bending, Drac hanya terpental dan tidak mengalami luka parah. Kemudian, naga di dunia Avatar mengambil inspirasi dari beberapa budaya berbeda, khususnya campuran dari naga versi Eropa dan Asia. Tubuh seperti ular panjang, memiliki kumis, dan moncong anjing diambil dari naga versi Asia. Sedangkan kemampuan untuk mengeluarkan api dan adanya sayap besar adalah karakteristik yang dimiliki naga versi Eropa. Kreator asli melakukan hal ini agar bisa menyesuaikan visual untuk penonton barat yang saat itu masih menjadi mayoritas audiens mereka. So, itu dia tadi sejarah naga di dunia Avatar, makhluk kuno yang terancam punah hingga teori kemunculannya kembali di era Avatar Korra. By the way, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi di voting poll tab community yang hasilnya bisa disimpulkan cukup seimbang.
Klik like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.